Sobat Papi, apa kabar ya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini Papi mau ngasih sharing lagi tentang kriteria hobi Papi dalam memilih ikan bahanan untuk menuju kontes. Oke. Nah, depan Papi ada 3 ikan. Ada 3 ikan. Ini semuanya masih muda ikannya. Menurut Papi potensial ikan kontes tuh ada di sini, tapi nggak semuanya ya, nggak tiga-tiganya ikan ini, salah satunya. Jadi gini, Papi akan hunting ikan junior atau bahanan, lalu Papi rawat, lalu Papi ikutkan kontes. Misalnya nanti ada kontes, kalau kemarin kan Black Series. Misalnya nanti ada kontes namanya Yellow Series. Nah, sekarang Papi kasih variannya. Nah, misalnya aja ya, misalnya nih. Kalau Yellow Series udah pasti Papi akan cari ikan tuh 2. Pertama itu Yellow Solidnya dulu. Kedua, baru varian lainnya kayak ini Yellow Bass, Yellow Koi gitu, Yellow Galaxy kayak gitu. Nah, pasti Papi masukin dua kategori. Nah, masing-masing satu tipe ini Papi akan beli 2. Misalnya Yellow Solid, Papi akan beli 2. Ini juga Papi akan beli 2. Yellow Bass Galaxy ini Papi akan beli 2. Kenapa? Perkembangannya itu susah diprediksi ya. Susah diprediksi dalam artian tuh setelah perawatan nanti akan ada aja yang berubah. Contohnya gini, Papi beli Super Yellow ini super clean awalnya. Terus nanti lama-lama pas setelah dirawat tiba-tiba keluar warna lain gitu loh. Nah, itu nanti kita ngomong di next video ya tentang perawatan ya. Oke, kriteria pertama Papi ketika memilih ikan buat kontes, Papi pertama ngelihat dari postur atau proporsional badannya dulu. Kenapa? Karena Papi ngerasa itu adalah genetikal ikan. Postur struktur tulang itu genetikal ikan. Jadi ketika postur dan strukturalnya itu cocok dengan kriteria Papi pasti akan beli. Karena genetikalnya udah pasti bagus. Kalau menurut Papi ya kayak gitu ya. Jadi gini, Papi akan lihat kembangan ekor dari ikannya ini. Jadi pas lagi ada kadang-kadang lelang live gitu, orang bilang ini masih junior nih bahanan gitu segala macam. Papi lihat. Terus atau enggak kadang-kadang dia belum ngeluarin, Papi udah langsung komen aja, Bang, gua mau cari bahanan buat kontes, tolong keluarin, lu punya nggak? Oh punya, bentar lagi Papi kita keluarin, dikeluarin sama dia. Papi pasti pertama kali ngeliat itu ekor, dorsal sama dorsal sama anal. Papi ngeliat itu dulu ya. Terus Papi ngeliat setelah ngeliat itu udah bagus, kembangannya tuh semuanya balance. Kalau Papi ngerasa udah balance, bagus. Jadi antara dorsal, analnya sama ekornya itu balance ya gitu. Dan pasti gede. Papi milih itu kembangannya memang yang besar. Lalu kedua, Papi lihat ininya tarikannya ketika dia ngebuka gitu, ini kan anggapnya ekor ya gitu, dia ngebuka gitu, seberapa cepat dia ngebuka. Pas lagi dia coba dikedokin kayak gini nih, seberapa cepat dia buka. Papi akan selalu cari kalau yang buat kontes ya, dia bukanya ketika lagi dari kuncup gini, pas lagi ada lawan langsung cek keras, cek gitu keras. Pasti Papi nyari yang kayak gitu karena udah gede keras kan keren kan, daripada gede loyo gitu. Nah, kalau Papi tiba-tiba dapat ikan yang bukaannya lambat, gitu, ketemu lawan atau yang lewer-lewer gini, yang nggak kaku, Papi akan jadikan dia indukan. Papi nggak akan masukin dia ke kontes. Kalau itu kriteria Papi ya. Jadi Papi selalu cari formnya itu yang keras, bukannya gini. Jadi kalau dia ngebelok pun juga begini, nggak ngelewer-ngelewer gitu loh. Pas lagi dibuka kencang, ngikut gerak badannya tuh begini.
Nah, kalau papi dapat bahanan kayak gitu formnya, otomatis papi langsung pilih gitu. Itu pertama untuk form ekor, dorsal sama analnya. Ya pasti balance. Jangan sampai analnya terlalu gondrong, jangan sampai dorsalnya terlalu gondrong, sama si buntutnya juga terlalu gondrong. Pasti kalau dorsal papi nyarinya yang agak tinggi gitu loh. Tapi yang penting papi nyarinya itu yang tulangannya bukannya tuh cepet keras gitu, set gitu, kaku. Nah, kenapa? Papi kan bahanan ya, pasti milih bahanan. Papi akan rawat. Seiring waktu berjalan, kalau memang dia dari basic kecilnya itu sudah keras, bukaannya bagus, kenceng gitu, ngomongnya bukaannya kenceng, rawatannya nggak terlalu intensif untuk ketika dia gede. Jadi kita ngerawat warna aja, papi ngambil simpelnya kayak gitu. Kalau papi dapat bahanan yang bukaannya lama, terus ngelewer gitu, walaupun bagus tapi lama ngelewer, itu cikal bakal ikan yang pas di size regulernya itu kegondrongan. Bahayanya di situ menurut papi. Jadi kalau misalnya pas kita udah ngejar size, terus dapat basic anakannya kayak gitu atau bahanannya kayak gitu, itu rawan banget kegondrongan. Nah, ketika kegondrongan tuh semua jadi nggak balance, antara ekor, dorsal, anal tuh jadi nggak balance gitu. Jadi papi nggak mau cari tipe ikan yang kayak gitu untuk kontes. Tapi kalau buat breeding, buat indukan, fine, papi suka ikan kayak gitu karena papi adalah salah satu kolektor yang senang mengkoleksi ikan female yang buntutnya bagus. Jadi papi kalau mau breeding cari male-nya yang buntutnya nggak terlalu bagus, maksudnya nggak terlalu perfect, dia saling mengisi kalau papi buat breeding ya. Nah, sekarang balik lagi kepada bodinya, body ikan buat kontes. Otomatis kalau kayak kepala apa segala macam yang nggak nyendok, jadi kayak peluru gitu, kayak ujung peluru gitu palanya, jadi bulat, habis itu lancip set gitu. Nah, itu bagus tuh, kriteria, salah satu kriteria untuk body papi, body ikan ya. Nah, selanjutnya papi akan cari warna, penilaiannya warna. Nah, di warna itu papi akan melihat misalnya yellow solid ini beneran yellow solid atau enggak. Kadang-kadang papi request sama sellernya, bang itu tolong disenterin dong badannya, beneran yellow solid apa enggak. Di sini ada dua yellow solid. Nah, ini secara form oke, ini pun juga oke secara bukaan dan formnya. Cuma ada satu kekurangan di sini. Di sini ada black scale-nya. Black scale-nya atau titik-titik hitam pada sisiknya ya, sama dagingnya gitu. Jadi sama ini juga, sama ada red wash sedikit di warna bodinya. Nah, ini kalau secara warna perfect, clean kuning semuanya. Cuman emang dari segi mental kurang belum dididik karena ikan ini baru sampai di tangan papi. Tapi emang sengaja mau persiapkan buat kontes yang ini. Nah, perbedaannya di situ ya. Kalau papi ngelihat dari segi warna, apabila dia kuning, yang papi kejar ini kontesnya yellow series misalnya, papi mau ngeluarin yellow solid. Apabila dia warnanya yellow solid, itu harus pure yellow solid. Kalau enggak, papi nggak mau ambil kayak gitu. Nah, kan pi kalau kayak gitu lumayan mahal pi gitu segala macam. Nggak juga, tinggal temen-temen sobat-sobat papi itu datengin seller atau nggak lihat live lelangnya, request, minta, tinggal diliatin sama dia, lalu minta disenterin aja. Nanti kan sobat papi lihat tuh ininya, ikannya, warnanya, ada nggak warna lain apa segala macam gitu. Jadi nggak mahal juga kalau menurut papi. Kayak bahanan kayak gini papi nggak pernah beli di bawah, nggak pernah beli di atas 500 ribuan ya, selalu under 500 ribuan. Jadi menurut papi
nggak gitu mahal sebenarnya, perawatannya harus ekstra, tapi beda sama kayak kalau kita beli ikan langsung jadi ya, perawatannya tuh minim karena ikan udah jadi gitu. Nah, harganya mahal wajar, ikan udah jadi kita nggak perlu rawat lagi. Kalau papi kan nggak demen ikan yang udah jadi, karena menurut papi itu apa ya, nggak serunya tuh di mana? Serunya justru kalau menurut papi ngerawatnya ini kan dari bahanan, walaupun ujung-ujungnya nanti ada aja trouble gitu ya, itu dia seninya kalau menurut papi. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, balik ke sini. Yang satu ini Yellow Koi Galaxy, dia base-nya itu atau basicnya itu ikan kuning. Nah, ketika papi lagi milih kayak gini, kalau body harus sama ya kayak tadi ya, kriteria papi sama yang kayak papi sebutin tadi. Nah, kalau warna ini kuningnya harus jauh lebih dominan daripada warna lain. Ketika warna selain solid ya, papi punya kriteria kuningnya ini harus punya sekitar 60-70% atau enggak ya segitu deh, 60-70% warna kuning, sisanya warna lain. Begitu kriteria papi, karena nanti kan gimana pun ini akan papi rawat. Ketika warna kuningnya sudah sedikit, kalah sama dot hitam atau enggak sama copper atau enggak sama gold gitu ya, itu nanti pas dirawat kuningnya semakin hilang gitu loh. Ketika warnanya semakin keluar, semakin mutasi apa segala macam, kuningnya semakin kalah gitu. Nah itu kalau buat kontes nggak imbalance gitu ya. Jadi sayang banget. Jadi kalau misalnya ini kuningnya sudah 70% dari awal dari bahannya, sisanya warna lain, tapi punya feeling setelah dirawat kuningnya itu berkurang 20%, jadi 50% kuning, 50% warna lain, jadi balance gitu. Menurut papi gitu kriteria papi. Lalu kalau mental, papi akan sebisa mungkin latih mentalnya ikan sendiri sih. Jadi kalau papi milih ikan, papi nggak terlalu melihat mentalnya dan lain-lain, karena yang penting dia mau ngedok, mau flaring, udah cukup buat papi ya. Yang penting sih papi ini dia bukannya keras, dan ketika belok itu ininya ngikut kayak kaku gitu loh. Nah itu rata-rata kan junior S plus tuh kayak begitu tuh, cuman harus dilihat juga kembangannya itu bener-bener bagus apa enggak gitu loh goyangnya. Nah kalau misalnya udah ngelewer terus udah udah terlalu gondrong, papi nggak mau, karena itu udah terlalu over. Ketika nanti buat kontes nggak cocok. Jadi menurut papi karena durasi sekian dulu. Semoga ini bermanfaat buat sobat-sobat papi, dan see you on the next video. Bye bye.